Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, salam salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Bapak Ibu guru berada, semoga tetap semangat ya. Selamat datang di seri Semangat, Guru 2 Motivasi Merdeka Belajar. Dalam video ini saya akan merefleksi hasil pemahaman saya, di program Guru Belajar seri kedua, dan mudah-mudahan bisa memberikan, eee, sedikit pemahaman Bapak dan Ibu guru, bagaimana meningkatkan eee, motivasi diri sehingga bisa berdampak untuk murid, kita, yang kita hubungkan dengan Merdeka Belajar. Baiklah sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Edward, saya adalah guru dari SMK Negeri 1 Mekartijaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Saya mengajar di sebuah daerah perairan di Sumatera Selatan dan ini adalah tantangan tersendiri bagi saya, bagaimana saya tetap menjaga motivasi diri saya. Kebetulan saya harus, meninggalkan anak istri saya, demi untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang pendidik di sebuah daerah yang di ujung, bisa dikatakan di ujung, eee, Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung. Dalam video ini, saya, bertujuan bagaimana sih, eee, saya bisa atau harapan saya dari apa yang saya, paparkan dalam refleksi presentasi ini, eee, bisa memberikan nilai-nilai dan motivasi serta semangat merdeka belajar. Nah, dari apa yang saya pelajari dari, apa namanya, program guru belajar yang dihubungkan dengan, lembar aksi terkait, semangat, motivasi dan merdeka belajar, hal yang baru saya dapatkan yaitu terkait motivasi. Jadi motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi jadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Artinya, apapun yang kita lakukan itu harus dilandasi motivasi. Apalagi kita sebagai seorang guru perlu artinya bagaimana memotivasi diri ini untuk tetap semangat memberikan hal-hal yang terbaik untuk, siswa kita, terutama bagaimana kita bisa menjadi sosok teladan, sosok yang mampu mendampingi anak-anak didik kita untuk mencapai tujuan kita. Untuk mencapai hal tersebut tentu harus diawali dengan motivasi, karena banyak, guru atau pendidik, hilang motivasinya dalam mengajar. Itu disebabkan karena, eee berbagai tuntutan dan hal-hal melatar belakanginya, sehingga motivasi yang ada dalam diri, eee, tidak muncul. Oleh karena itu, marilah, eee, saya ingin, eee, memberikan hal-hal positif bagaimana kita bisa sebagai seorang guru tetap menjaga motivasi kita. Kemudian motivasi dan merdeka belajar. Bekal dasar menjadi pendidik merdeka belajar adalah motivasi diri. Bagi mereka yang mampu, memotivasi diri niscaya akan lebih merdeka belajar. Mereka yang merdeka belajar relatif bisa mengatasi kesulitan, tahan terhadap stres, dan memiliki kinerja yang lebih baik. Artinya, merdeka belajar itu harus dilandasi dengan motivasi. Jika motivasi telah tertata dengan baik, muncullah merdeka belajar. Merdeka belajar terhadap diri seorang pendidik, bagaimana mampu menciptakan strategi pembelajaran yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. Dan selanjutnya,
Bagaimana lembar aksi satu membantu melatih motivasi? Melalui lembar aksi satu secara perlahan mulai menumbuhkan motivasi dengan memetakan kebutuhan diri, bagaimana menjadi seorang pendidik yang mampu mengelola motivasi sehingga bisa memberikan dampak positif ke peserta didik. Dan kemudian tips untuk para pengajar bagaimana mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar tentunya adalah kenali kebutuhan diri dan murid. Yang pertama adalah kenali kebutuhan diri dan murid. Nah, mengenali kebutuhan diri akan membawa kita memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang hal-hal langkah-langkah yang harus kita uh, pahami sehingga ketika mengajar pun uh, emo- motivasi kita tetap terjaga. Jadi uh, kemudian kenali murid. Murid itu kan pada prinsipnya adalah seorang yang memiliki potensi masing-masing. Jadi kita sebagai seorang guru terkadang melihat pola tingkah laku anak didik itu berbeda-beda. Sehingga dengan kita memahami perbedaan uh, pola belajar dan lain sebagainya akan memberikan kita pemahaman bahwa kita tidak harus memaksa peserta didik untuk mengerti. Jadi kita sebagai seorang pendidik uh, harus bijak dalam menyikapi perbedaan di kelas dengan cara memetakan kebutuhan peserta didik. Nah, hal itu pun harus dilakukan dengan motivasi. Jadi apa yang kita lakukan ini harus berlandaskan dengan motivasi. Kemudian menyusun tujuan pembelajaran di kelas ini sangat penting. Jadi motivasi itu bisa kita kelola kalau kita sudah tahu tujuan kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan di kelas, bagaimana kita menangani murid di kelas. Dan kemudian ada lagi adalah cara mengelola motivasi adalah umpan balik berkelanjutan. Artinya kita banyak-banyak sharing dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keluh kesah kita sehingga timbul solusi. Solusi tersebut bisa kita terapkan dan minta umpan balik hal-hal yang perlu ditambahkan atau hal-hal yang perlu diperbaiki agar kita tidak merasa sebagai seorang pendidik kita sendiri yang bergerak, tapi kita perlu namanya rekan sejawat untuk memberikan umpan balik berkelanjutan terhadap apa yang telah kita lakukan. Baiklah, itulah uh, refleksi terkait uh, program guru belajar terkait tentang motivasi dan merdeka belajar. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.